Selamat Ki. Om Haji Ji, Om Ganteng. Halo, kembali lagi bersama saya Fahar Toyota. Kali ini saya akan membahas product knowledge Toyota Dyna part 2. Jadi di video kami sebelumnya saya pernah menjelaskan bahwa untuk mengupas product knowledge itu tentang Dyna butuh waktu yang lumayan lama. Makanya part 2 ini saya buat untuk melengkapi product knowledge Dyna yang belum saya sampaikan di video selanjutnya sebelumnya. Nah, di kali ini saya akan membahas karoseri Dyna itu sendiri. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya Dyna itu dirakit atau diciptakan dalam bentuk chassis. Adapun kalau seumpama mau dijadikan atau mau diubah modelnya jadi apapun, itu dikerja di pabrik karoseri. Nah, seperti yang umumnya karoseri itu ada bak besi, ada bak kayu, ada box aluminium, ada box fiber berpendingin, ada bus, ada tangki, ada satpol PP, ada pemadam kebakaran, ada dump truck, ada bak sampah, dan masih banyak lagi. Untuk di kelas 4 roda sendiri, yaitu 110 ST, biasanya itu karoserinya bak besi terbuka dengan tinggi sekitar tinggi di bawah 1 meter dengan box. Nah, itu biasanya yang banyak. Cuma kalau daerah Tanah Toraja atau Tator itu bahkan ada yang memakai 4 roda dump truck, tapi sebenarnya itu tidak direkomendasikan. Nah, itu hanya ada di sana, di daerah lain tidak ada, karena peruntukan untuk dump truck itu untuk 6 roda. Nah, untuk kelas 6 roda sendiri di 110 itu kebanyakan karoserinya itu dipakai untuk box, biasa juga dipakai untuk tangki, biasa tangki bahan bakar, tangki air bersih dan sebagainya. Biasa juga dipakai untuk bak sampah. Contoh yang di Makassar itu ada yang namanya mobil bak sampah Makassar tidak rantasa. Jadi tipe untuk bak sampah Makassar tidak rantasa itu memakai Dyna 110 ET karena muatannya tidak terlalu berat dan bisa berlari kencang. Nah, seterusnya untuk 110 juga biasanya itu biasa dipakai flat deck. Jadi di 4 roda juga sebelumnya juga 4 roda juga bisa dipakai flat deck. Jadi flat deck itu untuk mengangkut seumpama kayak semen. Jadi 6 roda sebenarnya ya cocok juga untuk flat deck karena semakin banyak semen atau muatan yang akan dia muat. Nah, di kelas
110 selanjutnya itu ada Dyna dump truck yang maksudnya pernah ada yang pakai juga untuk dump truck, karena di kelas 4 roda saja tadi ada yang memakai. Cuma peruntukannya di sini untuk dump truck mungkin tonasenya yang dikurangi. Jadi kalau seumpama kita tetap memakai 110 ET dengan karoseri dump truck, ya tonasenya berbeda sama dengan yang 130 HT dump truck. Nah, di kelas 130 HT sendiri itu kebanyakan itu memakai dump truck karoserinya. Jadi di karoseri dump truck sendiri ini terdiri atas beberapa ukuran, dan ukurannya itu adalah ya boleh dibilang ukuran nasional. Jadi tingginya itu yang paling di bawah atau yang paling rendah yaitu tinggi 70 cm. Selanjutnya tinggi 80 cm, dan selanjutnya tinggi 90 cm. Di atas tinggi 90 itu lompat ke 1,15, jadi 1 meter 15 cm atau 1,15 cm. Dan yang terakhir tingginya di 135 cm. Jadi untuk penggunaan karoseri dump truck sendiri itu ada aturannya dengan unit 130 HT-nya sendiri. Contoh, kalau seumpama kita mau memakai tinggi bak 1 meter 35 cm, itu cocoknya untuk Dyna 130 HT high gear atau high gear extreme. Kenapa? Karena tonasenya yang lebih berat, karena tinggi volume muatannya itu juga banyak, karena tingginya 1 meter 35 cm tinggi baknya. Nah, kalau seumpama yang tinggi 90 cm ke bawah itu cocoknya yang standar gear saja, yang bukan high gear. Jadi kalau seumpama ada yang mau tingginya di luar aturan karoseri nasional, anggaplah ada customer kita yang mau tinggi 100, jadi itu kita menghitung lagi harganya. Jadi kalau untuk juklak harga sendiri untuk Dyna dump truck tinggi 70, 80, 90, 115 sama 135 itu sudah ada harganya langsung dan sudah dihitung. Nah, kalau seumpama ada pembelinya kita mau tinggi 100 atau 110 atau 120, nah itu kan bukan ukuran nasional. Nah, itu yang diatur ulang harganya. Nah, adapun karoseri dump truck yang lain yang mungkin kebanyakan belum tahu, atau kebanyakan belum tahu karena pemakaiannya pun agak kurang dibanding yang umumnya. Namanya itu Dyna dump truck drop side. Jadi dump truck drop side itu sendiri maksudnya baknya itu terbuka samping dengan belakang. Jadi memudahkan untuk membongkar muatan. Nah, kenapa dibilang dump kotak? Karena bentuknya itu kotak. Jadi ukurannya dia tinggi 80. Itu sudah ukuran nasional. Karena ketika kita membuat dengan ukuran 1 meter ke atas, itu akan susah kita untuk membuka dan menutup baknya yang ke samping, karena
semakin tinggi bak akan semakin susah kita untuk menutupnya atau membukanya. Jadi idealnya itu tinggi 80 cm. Bagusnya kalau seumpama kita mau ubah ya kita ambil ukuran paling di bawahnya, 70 juga bisa. Cuma ukuran nasionalnya itu yang sudah ada langsung harganya itu dump truck kotak drop side. Adapun untuk ukuran panjang dan lebarnya sendiri, untuk ukuran 70 sampai 90 cm tinggi baknya, panjang dari dump trucknya itu 3 meter 70 cm. Jadi sudah ada aturannya. Karena kalau seumpama berbeda, anggaplah kita yang punya ukuran sendiri, maka damnya nanti itu, karoserinya nanti itu tidak stabil. Jadi bisa saja mungkin terlalu berat ke belakang atau bagaimana. Terus yang kedua, untuk tinggi 1 meter 15 sama 1 meter 35 cm, panjang damnya itu 4 meter 20 cm. Namun di ukuran lebarnya itu semuanya sama, 2 meter. Jadi kalau seumpama ditanya, kalau seumpama mau menghitung berapa kubikasi, jadi tinggal dikali saja panjang kali lebar kali tinggi. Anggaplah menghitung kubikasi tinggi dump truck 135 atau 1 meter 35 cm, ya tinggal kali panjangnya itu tadi 2 meter 200, panjangnya tadi 4 meter 20 cm, 420 dikali 2 meter dikali 200 dikali tingginya tadi 135, maka didapatlah kubikasinya berapa. Kalau seumpama ditanya kalau tinggi 90 itu kubikasinya berapa, nah tinggal kali lagi 370. Ingat yang 420 tadi itu hanya untuk ukuran 115 dan 135. Jadi ukuran 90 ke bawah tinggal dikali 370 kali 200 kali 90, maka itulah kubikasinya atau volumenya dari dump truck itu sendiri. Nah, kalau seumpama ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Saya akan membantu seperti apa yang kita dapati di lapangan, customernya mau yang bagaimana, itu bisa mau dibantu. Nah, di Dyna 130 HT itu sendiri itu ada ada yang namanya PTO. Nah, mungkin masih banyak yang belum tahu PTO itu maksudnya apa. Kenapa ada di stok Dyna yang tidak ada PTO-nya? Kenapa ada Dyna yang sudah ada PTO-nya? Nah, Dyna model sebelumnya sama Dyna yang model sekarang itu berbeda. Bedanya di mana ya? Selain di interiornya sendiri, itu bedanya sekarang Dyna sekarang itu tidak semuanya itu bisa langsung dibuatkan karoseri dump truck. Kenapa? Karena kalau seumpama unit Dyna yang sekarang ada yang tanpa PTO. Jadi ketika unit yang tanpa PTO yang kita pilih, anggaplah stok yang kita punya itu sisa yang belum ada PTO, maka
dari pihak karoseri itu akan menambah lagi biaya untuk menambahkan PTO. Makanya harga karoserinya nanti, harga karoseri dump trucknya nanti akan berbeda dengan unit. Seumpama unit yang sudah ada PTO-nya yang kita pilih, nah itu berbeda harganya. Jadi PTO sendiri itu adalah alat yang untuk apa? Sebuah alat yang dipakai untuk pemasangan hidrolik di dump trucknya nanti. Jadi adapun pengoperasian damnya itu saya sudah lakukan sendiri sewaktu saya masih sales. Saya peragakan pada saat DEC. Jadi di dekat tuas di persnelan itu ada dua lagi tuas seperti ini ya. Di situ ada tuas untuk mengangkat hidroliknya. Jadi ketika kita angkat itu hidroliknya dan untuk mengangkat dump truknya itu kita akan tekan gas. Jadi pada saat kita tekan gas maka damnya akan bergerak naik. Nah, untuk menahannya itu ada yang di tuas yang satunya kita tarik untuk menahannya. Jadi seumpama anggaplah pas kita lagi mau bongkar pasir, kita muat pasir, kita mau bongkar, kita angkat tuas pertama untuk naik. Nah, kalau seumpama sudah full bisa kita tahan dengan tuas yang satunya. Nah, kalau seumpama kita mau turunkan kembali, anggaplah sudah jatuh semua, nah itu kita tinggal turunkan lagi penguncinya tadi yang tuas yang satunya. Nah, untuk dyna yang paling laku untuk karoseri dump truck itu ada di tinggi 80 atau 90. Jadi kebanyakan sih pembelinya kita itu memilih tinggi-tinggi 90. Cara membedakannya itu ya tinggal hitung kotaknya. Jadi kalau dia 2 kotak berarti dia ukuran 90, 80-90 lah. Tapi kalau dia sudah 3 kotak dump trucknya itu maka tingginya sudah 135 untuk membedakannya. Untuk membedakan berikutnya ya pasti topi dari damnya itu sudah di atas kepala, sudah di atas kabinnya, kepala kabinnya dyna, maka tingginya itu sudah pasti sekitar 135 cm. Jadi itu saja ilmu product knowledge dyna kali ini. Kalau seumpama ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar. Kalau seumpama video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-temannya yang kemungkinan yang mungkin masih butuh ilmu pengetahuan tentang product knowledge Toyota Dyna. Dan kalau seumpama kalian suka channel YouTube kami, silakan di-like dan dibantu subscribe agar channel YouTube kami bisa lebih berkembang lagi, bisa membuat video-video tentang Toyota berikutnya.